Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini sering kita temukan ketika kita mengaji. Nah, ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka ada 4 hukum tajwid yang harus kita pelajari. Apa aja sih? Yaitu yang pertama ada hukum idhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas secara singkat tentang keempat hukum tersebut. Kita mulai dari hukum yang paling pertama, yaitu hukum idhar. Idhar itu artinya jelas. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita bertemu dengan nun sukun atau huruf yang bertanwin, itu kita mengucapkannya dengan jelas. Kapan kita mengucapkan dengan jelas? Ketika nun sukun atau tanwinnya ini bertemu dengan salah satu dari huruf izhar, yaitu ada 6. Apa aja? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kita ulang sekali lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Keenam huruf ini itu keluarnya dari tenggorokan semua. Jadi banyak orang juga yang menyebut dengan sebutan izhar halqi. Nah, sekarang coba kita kasih contoh. Misalkan nun sukun bertemu dengan hamzah. Man amana. Di sini ada nun sukun. Nun sukunnya ini tadi apa? Jelas, dengan jelas. Jadi kita bacanya man amana, man amana, bukan mang amana, bukan mang amana, bukan, tapi man amana. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu hukum idgham. Idgham itu menggabungkan dua huruf menjadi satu. Menggabungkan dua huruf menjadi satu. Nah, huruf idgham ini ada berapa? Ada 6. Dibagi jadi 2. 4 huruf untuk idgham bi gunnah, 2 huruf untuk idgham bila gunnah. Kita masuk ke idgham bi gunnah dulu. Idgham bi gunnah. Jadi menggabungkan 2 huruf menjadi satu, tapi diiringi dengan gunnah. Hurufnya apa aja? Ya, nun, mim, waw. Lagi hurufnya ada 4. Idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, waw. Misalkan kita kasih contoh mimma. Min sama ma. Kan ada 2 huruf tuh. Ada nun sukun bertemu dengan mim. Jadinya dia idgham bi gunnah. Nah, dibacanya digabungkan 2 huruf menjadi satu. Jadi mimma. Tapi bukan sekedar baca mimma. Disuruh apa di sini? Bi gunnah. Dengan digunnahkan, ditahan. Mimma gitu. Terus yang kedua ada idgham bila gunnah. Bila gunnah berarti menggabungkan 2 huruf menjadi satu, tapi dengan tanpa gunnah. Bila gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Kita kasih contoh lagi, misalkan mil ladun ka. Mil ladun. Asalnya min ladun ka. Jadi digabungkan min la, jadi kita gabungin milla. Nah, katanya di sini bila gunnah dengan tanpa gunnah, berarti jangan kita baca milladunka, bukan. Jadi kita bacanya milladunka. Kita gabungin tapi jangan kita tahan. Masuk ke hukum yang ketiga, yaitu hukum iqlab. Artinya membalikkan bunyi nun sukun menjadi mim. Sebelum masuk ke ba ya. Membalikkan bunyi nun sukun menjadi mim. Asalnya itu iqlab qalb. Qalb artinya membalikkan. Tapi biar sama kayak yang lain, kayak ikhfa, izhar, jadinya dia iqlab. Nah, hurufnya itu cuma ada 1. Ba. Misalkan kita kasih contoh nun mati bertemu ba. Min ba'di. Min ba'di. Kita balik nun sukunnya menjadi mim, jadi mim ba'di. Nah, cara bacanya biasanya banyak pendapat nih.
Ada yang katanya, oh bacanya itu harus rapet, harus ditekan, mim ba'di gitu. Ada juga yang bilang, oh nggak boleh rapet, harus renggang, mim ba'di. Nah yang benar gimana? Tengah-tengah di antara kedua itu. Jadi kita rapet, tapi jangan terlalu ditekan. Mim ba'di, mim ba'di. Nah, masuk hukum yang terakhir yaitu hukum ikhfa. Ikhfa artinya samar atau sembunyi. Jadi dia itu di antara izhar dan gunnah. Hurufnya ada berapa? Hurufnya itu sisa-sisa dari hukum sebelumnya. Coba sambil kita review. Izhar tadi ada berapa? Ada 6. Terus idgham ada 6 juga. Terus iqlab ada 1. 6 tambah 6 tambah 1 sama dengan 13. 28 dikurang 13 jadinya 15. Huruf ikhfa ada 15. Nah, apa aja hurufnya? Biar gampang itu ulama jadi bikin buat kita kemudahan. Bikin apa ya, singkatan apa namanya? Jadi kayak gini. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqadda zalima. Kita buat nyanyian. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqadda zalima. Gitu. Itu ada 15. Katanya ada 15 tapi itu banyak banget. Nah, jadi yang diambil itu cuma awal-awal katanya aja, bukan semuanya. Kayak misalkan tadi slif awalnya apa? Sod. Nah, habis itu the, sana awalnya sa. Jadi awal-awalnya aja yang diambil. Itu ada 15. Terus kita kasih contoh misalkan yunfiqun. Nun mati bertemu dengan fa. Nun mati bertemu dengan fa dibacanya antara izhar dan gunnah. Dia enggak dibaca yunfikun, bukan yunfikun, bukan ditekan banget juga enggak, tapi samar. Yunfikun. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nah, biasanya banyak nih yang udah belajar tajwid tuh dari dulu, apalagi nun sukun dan tanwin. Aduh kak, aku nih dari SD udah belajar nun sukun dan tanwin, tapi kok sampai sekarang ngajinya masih beletot, tajwidnya belum bener. Gimana sih caranya? Nah, caranya kan kalian udah belajar nih dari dulu nih. Habis itu hafalinnya, tapi dengan cara kalian tersendiri, dengan cara mudah. Misalkan izhar, izhar itu bacanya jelas, hurufnya hamzah, ain, ha, ghain, kha. Udah kayak gitu aja cukup. Oh, berarti nanti kalau ketemu hamzah dia baca jelas mana. Terus kalau misalkan ikhfa itu artinya samar, hurufnya bla 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 bla. Berarti ntar kalau ketemu huruf itu kita bacanya samar. Nah, habis itu kita aplikasikan. Jadi ketika kita mengaji, terus kita ketemu nih, wah ada nun sukun nih. Gitu. Terus setelah nun sukun ada huruf apa? Misalkan kita lagi ngaji alladzina yu'minuna bima ada nun sukun ketemu sama za itu huruf apa ya? Izhar bukan, idgham bukan, iqlab apalagi? Oh, berarti dia huruf ikhfa itu samar, berarti bacanya bima unzila kayak gitu. Nanti kalau udah lama udah kebiasaan, kita coba buat cari, kita coba buat mikir dulu sebelum kita baca. Lama-lama jadi terbiasa kita menggunakan hukum tersebut dengan baik dan benar penempatannya. Mungkin cukup sekian dan demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.